Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, dengan secara kimia maupun fisika. Contohnya secara kimiawi dengan menggunakan etil alkohol pada tangan, lalu secara fisikanya dengan panas kering menggunakan oven. Tata nama zat kimia yang digunakan, yaitu germisida atau germisid, ialah zat yang dapat membunuh kuman atau germ. Lalu bakterisida atau bakterisid, yaitu zat yang dapat membunuh bakteri. Selanjutnya fungisida atau fungisid, yaitu zat yang dapat membunuh jamur. Lalu virusida atau virusid ialah zat yang dapat membunuh virus. Selanjutnya sporosida atau sporosid ialah zat yang dapat membunuh spora. Lalu bakteriostatika atau bakteriostatik, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Lalu fungiostatik atau fungiostatika, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur. Selanjutnya viriostatika atau virostatik ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak membunuh virus. Desinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Sedangkan desinfektan merupakan zat yang digunakan untuk proses desinfeksi. Antisepsis ialah proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi yang tidak toksik terhadap jaringan hidup, seperti mengusap kulit yang akan disuntik dengan alkohol 70%. Sedangkan antiseptik ialah zat yang digunakan pada proses antisepsis. Cara-cara sterilisasi dan desinfeksi dibagi. Yang pertama yaitu pembersihan, yaitu mencuci alat-alat lab dengan air mengalir, atau dapat juga dengan mencuci tangan dengan sabun lalu dibilas dengan air mengalir sebelum makan. Yang kedua yaitu sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma, di mana sinar UV bersifat germisida yang dapat membunuh kuman. Sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena dapat merusak DNA dan menyebabkan ionisasi sel. Yang ketiga yaitu pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini digunakan untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Yang keempat yaitu pemanasan. Yang pertama itu pemanasan basah seperti penggunaan autoclave dengan memanfaatkan uap air bertekanan untuk mematikan mikroorganisme. Yang kedua yaitu merebus, yaitu boiling, yaitu cara desinfeksi yang termudah dan termurah dengan merebus air hingga mendidih untuk mematikan sel vegetatif. Selanjutnya yaitu pasteurisasi, yaitu cara desinfeksi dengan pemanasan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam makanan atau minuman, contohnya seperti susu. Yang kedua yaitu pemanasan kering, seperti dengan pembakaran. Pembakaran merupakan sterilisasi yang 100% efektif tetapi terbatas penggunaannya. Yang kedua yaitu oven sterilisasi yang dikhususkan pada alat-alat gelas dengan suhu pemanasan hingga 170 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pengeringan, di mana akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis sehingga air dalam sel mikroba akan keluar dan mikroba mati. Selanjutnya yaitu penyaringan atau filtrasi, dilakukan untuk membuat cairan steril yang termolabil seperti enzim, serum, dan antibiotik dengan menggunakan filter yang berpori-pori sangat halus, di mana pori-porinya yaitu 0,1 hingga 0,2 mikrometer sehingga hasil filtrasinya bebas dari mikroba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.